Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihil akramin wa radiyallahu ta'ala an baqiyatis sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, jamaah i'tikaf Masjid Nurul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini bersama kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk beriktikaf. Selepas kita melaksanakan salat subuh berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, kita mengisi waktu ba'da salat subuh hingga terbitnya matahari dengan berzikir kepada Allah, mempelajari dan merenungkan zikrullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Nah, pagi hari ini tema kita adalah kiat smart, ya, kiat smart dari Al-Quran agar kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana panduan Al-Quran agar kita senantiasa continue, terus mendapatkan, dianugerahkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat ini Al-Imam Al-Ghazali memberikan sebuah definisi yang begitu indah. Riqqatun fil qalbi taqtadi tafaddula wal ihsan. Kelembutan dalam diri yang akan berbuah dua perkara, yang menghasilkan dua perkara, yaitu at-tafaddul dan al-ihsan. At-tafaddul artinya akan selalu mendapatkan anugerah, atau dalam konteks mengekspresikan rahmat artinya senantiasa memberikan kelebihan yang ia miliki, wal ihsan, dan membalas kebaikan dengan balasan yang lebih dari yang diterima, dan melupakan atau membalas keburukan dengan kebaikan. Atau bahasa simpelnya, rahmat itu artinya sifat atau sikap enggak tegaan. Sikap enggak tegaan, itu namanya rahmat. Rahmat apabila turun atau jatuh atau ada pada satu hal yang itu merupakan kesulitan, dengan adanya rahmat akan berganti dengan kemudahan. Satu hal yang sempit saat turun datang pada hal sempit itu rahmat dari Allah, maka hal yang sempit menjadi luas, yang sedikit menjadi banyak, yang jauh menjadi dekat, yang susah menjadi mudah, yang lelah menjadi ringan, yang sakit menjadi sembuh. Itulah namanya rahmat.
Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat enggak tegaannya Allah untuk menyiksa hambanya, mengadab hambanya, melakukan hal-hal yang buruk terhadap hambanya. Itulah yang disebut dengan rahmat. Kira-kira kita semua mau enggak mendapatkan rahmat? Walaupun hanya sesekali. Nah, ini ada kiat smart dari Al-Quran yang terdapat dalam 8 hingga 10 ayat suci Al-Quran. Keterangan ini ya, yang memberitahukan kepada kita bagaimana cara atau apa yang mesti dilakukan agar senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar rahmat Allah tiada henti tercurah pada kita. Mari kita dengarkan panduan-panduan suci Al-Quran agar kita dapat mengamalkan, supaya kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mulai renungan Al-Quran pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan membacaan Ummul Quran Suratul Fatihah kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga orang tua kita yang sudah mendahului kita, mertua, guru, paman, bibi, kakek, nenek, dan juga jamaah-jamaah Masjid Al-Nurul Huda yang punya peran memakmurkan masjid ini. Mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diampuni, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik, kita mulai dulu. Buka yang pertama, kiatnya terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 132. Di mushafnya ada pada halaman 66. Lain ya halamannya. Ya, di mushafnya yang merah ini halaman 67 ya, beda satu halaman. Ayatnya 132. Kalau di mushaf handphone Androidnya ini halaman 66. Baik, kita baca dari ayat 130 hingga 133. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dari ayat 129 ya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون
Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan sungguh milik Allah, milik Allah, ma fis samawati wa ma fil ard, segala apa yang ada di langit-langit maupun bumi, di atas langit, di bawah langit, di tengah langit, di atas bumi, di bawah bumi, di dalam perut bumi sekalipun, semua adalah miliknya Allah. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah berkenan untuk selalu memberikan ampunan kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Begitu pula wa yu'adzibu man yasha. Allah juga berkehendak atau Allah juga senantiasa ya memberikan azab kepada siapa yang Ia kehendaki. Wallahu ghafurun rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang yang sayangnya tiada terbilang. Kalau Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pilih kasih. Dan Allah Rahim, Maha Penyayang yang sayangnya tiada terbilang. Mudah-mudahan senantiasa kita disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah menyeru, memanggil kepada hambanya yang mau beriman untuk membuktikan pengakuan imannya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah ataupun menjauhi larangannya. Yaitu dengan apa? Ayat seruan yang begitu mesra, ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap hamba yang mengaku beriman padaku. Nah, kita mengaku beriman ya sama Allah ini. Mengaku ya. Dalam Al-Qur'an Bapak, Ibu sekalian, ayat yang menyeru orang-orang untuk membuktikan pengakuan imannya terulang sebanyak 89 kali. Jadi ayat yang dimulai dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, itu terdapat berapa kali terulang? 89 kali. Semestinya, sepatutnya, seharusnya setiap orang yang mengaku beriman seperti kita harus mengenal, harus mengerti, mempelajari apa saja itu 89 kali ayat terulang dalam Al-Quran yang memanggil, menyeru ya ayyuhalladzina amanu. Karena isinya ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu berisikan satu di antara dua. Ada kalanya perintah, ada kalanya larangan, dan terkadang juga tergabung dalam satu ayat perintah sekaligus larangan. Untuk apa ini? Untuk batu uji. Sudahkah orang yang mengaku beriman melaksanakan panggilan iman? Tuh, ya. Kira-kira Bapak Ibu sekalian sudah buka belum nih? Sudah pernah selesai belum merenungkan apa isi ayat ya ayyuhalladzina amanu tersebut? Sudah belum kira-kira nih? Ayo pelajari ya. Kata kuncinya apa? Buka ayat suci Al-Quran di Androidnya ya, atau Google-nya yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Harus tahu nih. Dan itu 89 kali saja. Enggak banyak kok. Dalam Al-Quran terulang itu. Apa saja nih perintah Allah kepada orang yang beriman? Apa saja larangannya? Supaya kita tahu. Ketika kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, berarti layak kita menyandang gelar seorang mukmin, gitu ya. Boleh paham ya? Nah, begitu. Baik. Nah, ayat ini terdapat larangan dan juga perintah. Di ayat ini ada dua berarti ini, ada larangan, ada perintah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap hamba-hambaku jamaah Masjid Nurul Huda yang mengaku beriman, la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Jangan sekali-kali kalian mengkonsumsi riba. Mengkonsumsi hasil riba. Ya, hasil riba.
menumbuh kembangkan harta dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menzalimi pihak lain. Itu namanya riba. Jangan kalian makan riba adhafan mudha'afah. Terlebih lagi riba yang kalian hasilkan itu mendapatkan lipatan harta yang berlipat ganda. Jangan sekali-kali kalian berani mengkonsumsinya. Karena dalam ayat lain Allah berfirman, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang makan riba itu hakikatnya orang yang sedang memakan api. Nah, walaupun penjelasan riba mungkin nggak kita sampaikan sekarang, ya, karena ada ayat riba dalam Al-Quran lengkap, ya. Di mana tuh? Di akhir suratul Baqarah. Itu ayat riba yang begitu jelas. Baik. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya senantiasa kalian mendapatkan al-falah. Apa itu al-falah? Al-falah itu definisinya adalah baqa'un ni'am fil khair. Arti al-falah itu yang diterjemahkan dengan keberuntungan atau kesuksesan. Artinya definisinya adalah kekalnya bermacam nikmat dalam kebaikan. Itu namanya apa? Al-falah. Kekalnya bermacam anugerah Allah disertai kebaikan. Terkadang ada orang mendapatkan kenikmatan tapi tidak dalam kondisi yang enak, tidak dalam kondisi yang baik. Ada nggak begitu kira-kira? Ada. Tuh lihat contohnya para koruptor. Ya, tinggal di sebuah hotel hotel radio. Waduh, kamarnya ber-AC. Ya, ranjangnya empuk, semua serba ada, bahkan ada fasilitas kamar cinta bagi yang punya istri. Tapi di mana tinggalnya? Tinggalnya di mana? Dalam hotel radio. Apa enaknya? Terkurung dalam sangkar emas. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Itu namanya orang yang tidak mendapatkan al-falah. Karena al-falah itu artinya kekalnya bermacam nikmat Allah dalam kebaikan, kenyamanan, ketentraman. Itu namanya al-falah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kemudian apalagi perintahnya? Wattaqun narallati u'iddat lil kafirin. Dan jaga diri kalian dari api neraka. Hindarkan diri kalian dari apa? Ancaman neraka. U'iddat, yang mana neraka itu sudah disediakan lil kafirina, bagi orang-orang yang menutup diri dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, lihat ini panggilan, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kemudian perintah, bahkan ini kiat yang pertama dari Allah Subhanahu wa ta'ala buat saya dan Anda semua di sini, bagi kita yang ingin mendapatkan curahan rahmat secara kontinu, tiada henti, tiada habis, unlimited. Tuh, rahmatnya tuh. Rahmatnya apa? Ya, unlimited. Enak kira-kira? Enak mana, rahmat musiman, evening, atau unlimited? Unlimited. Gitu ya. Bagaimana cara meraihnya? Allah beritahukan. Kiatnya simple. Wa atiullaha war-rasula la'allakum turhamun. Taatlah selalu, tunduklah selalu kepada Allah dan Sang Rasul, supaya kalian senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kiat yang pertama apa? Untuk senantiasa meraih rahmat, yang pertama adalah ketaatan kita, ketundukan kita kepada Allah dan Sang Rasulnya. Alhamdulillah. Baik, ini yang pertama ya, catat. Yang kedua, sekarang kita pindah. Kemana? Ke Al-Quran. Suratul An'am. Nomor ayat 155. Al-An'am ini surah keberapa? Ke-6 ya. Surah ke-6.
ayat ke-155, halaman mushafnya 150. Insyaallah 150. Kalau di handphone saya 149. Tapi di mushaf yang merah ini mungkin 150. Sudah ketemu? Sudah? Betul halamannya 150? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Sudah ketemu Pak ayatnya 155 ya. Wahada, dan ingatlah ini Al-Quran, kitabun merupakan sebuah kitab, anzalnahu yang telah kami turunkan Al-Quran ini ya, mubarakun berisi nilai-nilai keberkahan. Oh Pak, Ibu, ini Al-Quran nih. Al-Quran ini apa isinya nih? Kitab yang berisikan apa? Nilai-nilai keberkahan. Allah. 30 juzuk, 114 surah, 6.236 ayat, ya. Apa isinya? Nilai-nilai keberkahan. Nah, sekarang perlu kita ketahui, atau barangkali yang sudah pernah tahu, perlu kembali diingat ulang. Apa sih definisi keberkahan itu? Apa itu berkah? Atau barakah? Ya, ada barokah, ada berkah, ada juga berkat. Ya, biasa kalau sedang berkat ini lagi selamatan nih. Apa itu berkat? Yang dibeber, angkat. Tuh. Ya, saja Muri. Kalau lagi acara selamatan, Pak Aulia, ada siapin hidangan, jamuan, bawa pulang. Itu namanya apa? Berkat. Karena sudah dibeber, maka disuruh diangkat, bawa pulang berkatnya. Baik, apa itu barakah? Dalam apa definisi bahasa, kata barokah itu diambil dari ungkapan barikal bair. Barika, duduk, jejek, ajek, mantep, nggak bisa berubah, nggak bisa ambruk. Itu namanya barika. Unta kan hewan yang tinggi. Karena saat dibuat untuk tunggangan, bila kita naik unta itu bukan seperti kuda. Kalau kuda berdiri, kita naik lompatin itu kuda, kan begitu ya? Dengan apa namanya pelanaknya itu, melalui pelanaknya. Tapi kalau unta, kalau dinaikin seperti itu, bisa ngamuk dia. Maka unta kita perintahkan dulu tepuk bagian tubuhnya atau usap agar duduk. Duduk, jejek, mantep, nggak berubah-ubah, nggak goyang-goyang lagi. Tangan depan, kaki di belakangnya duduk sudah mantap, jejak, baru kita naikin. Nah itu namanya barika al-ba'ir. Unta tunggangan siap untuk dinaiki. Ini gambaran barika, sesuatu yang jejak, yang mantap, nggak berubah-ubah. Sekalipun ada perubahan di sekelilingnya. Itu namanya barokah. Nah, definisi istilah barakah adalah kebaikan yang gak akan sirna, gak akan hilang, ya, gak akan berubah, bahkan bertambah. Itu namanya apa? Barakah. Makanya ada ulama yang mendefinisikan barakah itu ziyadatul khair, tambah kebaikan, dan kebaikan yang ada tidak hilang, tidak lekang. Sekalipun ada perubahan zaman dan keadaan. Adik-adik, sayang, dek, adik, ini ya bahasa orang Gandaria, don't speak, jangan bicara dulu ya. Ya, karena ini apa namanya? Ada ayat sini nih, ada ayat dalam Al-Quran ini. Di antara kiat menjemput rahmat itu saat dibacakan Al-Quran, dengarkan dengan fokus dan jangan bicara. Tuh, itu nanti ada sini ayat ini. Di antara 8 kiat ayat Al-Quran ini, kiat smart bagaimana menjemput rahmat, senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu arti berkah.
Nah, Allah beritahukan bahwa Al-Quran ini merupakan buku panduan yang berisikan nilai-nilai keberkahan. Fattabi'u, maka ikutilah dengan sungguh-sungguh Al-Quran itu. Ya, jadi Al-Quran itu apa isinya? Nilai-nilai keberkahan, nilai-nilai kebaikan yang jejak, yang mantap, yang tidak akan berubah dengan perubahan zaman. Tuh. Maka Allah perintahkan saya dan Anda untuk berittiba kepada Al-Quran. Ikuti perintahnya, jauhi larangannya, kerjakan anjurannya, ambil kisah dan pelajarannya. Tuh. Ini namanya ittiba. Artinya berjalanlah kalian di belakang sebuah kitab yang berisikan nilai-nilai keberkahan. Maka saat kita mau mengikuti pandu Al-Quran, hidup kita diberkahi. Rumah tangga jika sejalan dengan panduan Al-Quran, diberkahi. Kehidupan jika dimanage dengan manajemen Quran, diberkahi. Perusahaan, diberkahi. Bahkan negeri, bangsa diberkahi saat rakyatnya, pimpinannya, pejabatnya, ya, kemudian dewannya mau bermakmum, mau berjalan di belakang pandu Quran, maka diberkahi Allah. Kemudian kata Allah Ta'ala, wattaqu la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian senantiasa dirahmati oleh Allah. Jadi ayat yang kedua dari Quran Suratul An'am ayat 155, agar senantiasa dirahmati, apa itu? Berittiba, bertakwa kepada Allah melalui mengikuti panduan-panduan Al-Quran. Baik, kira-kira bisa paham ya Bapak ya? Mudah kan Al-Quran? Direnungkan? Alhamdulillah. Baik, berikutnya yang ketiga. Kita pindah pada Quran Suratul A'raf ayat 63. Suratul A'raf ini surah yang ke-7. Ayatnya yang berapa? Ayat yang ke-63. Nomor halaman mushafnya 159. Baik, ini saya bacakan dari apa namanya beberapa ayat sebelumnya dan sesudahnya supaya Bapak bisa memahami kisah dari ayat ini. Ini kisah tentang Nabi Nuh yang Allah utus kepada umat manusia di saat itu. Saya baca dari ayat 58 hingga 64. Bapak lihat terjemahnya. Konteks stressing pointnya di halaman ayat 63. Baik, saya baca dari ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Walladzi la yakhruj walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة
walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Awa'ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum walitattaqu wala'allakum turhamun. فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. Sadaqallahul Azim. Ini pada ayat 58 hingga ayat 64 ini berkisah tentang kondisi dakwah Nabi Nuh terhadap umatnya. Di antara yang perlu menjadi bahan renungan sebelum kita sampai pada starting point ayat 63 dan 64 adalah Allah memberitahukan tentang pentingnya sebuah wadah, tempat, baik itu berbentuk negeri, rumah, perkumpulan, bahkan yang namanya negeri bernama hati. Haruslah bersih. Wal baladut thayyib, negeri yang bagus, negeri yang baik. Yakhruju nabatuhu, negeri tanah yang bagus itu akan menghasilkan keluar dari sana tumbuh-tumbuhan yang bagus juga, tentunya dengan seizin Allah. Nah ini kalau kita kembangkan Pak pemahamannya ini, ya dari ayat ini banyak sekali ini. Gambaran simpelnya rumah hati. Kalau hati kita bersih, hati kita jernih, tidak memiliki sifat-sifat yang buruk dalam hati, maka yang keluar dari tampilan, ucapan, sikap dan tindakan juga hal-hal yang baik. Betul tidak? Hatinya berek, kata orang Betawi. Hatinya kotor, hatinya cemer, penuh dengan dengki, iri hati, sombong, nafsu angkara murka, maka ucapan, sikap dan tindakan juga apa? Akan tampak hal yang buruk, buas, ambil hak orang, nyakitin, ganggu orang. Ya, kenapa? Karena hatinya, wadah hatinya kok kotor, rumah hatinya kok kotor. Coba, ini kan pelajaran nih, setiap individu orang yang memiliki sebuah negeri yang bernama negeri hati. Kalau negerinya ini bersih, setiap orang, suaminya negerinya bersih, hatinya bagus, istri hatinya bagus, nanti keluar anak-anak juga yang hatinya bagus. Anak-anaknya bagus, satu tiap orang individu, maka setiap rumah naik lagi ngembang. Setiap tetangga, negeri, Masya Allah. Kalau punya rumah hati, negeri hati, bersih dan thayyib, maka yang keluar adalah nabat yang juga bagus. Ini kan tumbuhan nih, nanti jadi sebuah pohon. Dalam Quran surah Ibrahim tuh ada sebuah gambaran dari Allah, perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Ibrahim ayat ke-14 kata Allah taala, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha tsabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kullahin." Kalau rumah hatinya bersih, ladang hatinya bersih, pH tanah hatinya bagus, akan muncul tumbuh-tumbuhan yang jadi sebuah pohon. Karena berangkat dari kalimat thayyibah, syajaratun thayyibah wal baladut thayyib. Ini pohon akarnya kuat menancap dalam tanah, batang-batangnya bahkan cabang dan rantingnya menjulang ke atas, meneduhkan, bahkan tu'ti ukulaha kullahin. Buahnya akan dapat dinikmati kapan saja. Manisnya buah tersebut dipanen setiap waktu tanpa musiman. Kenapa? Karena pohonnya bagus.
Dari mana dari pohon bagus itu? Karena pH tanahnya bagus. Nah, pH tanah ini laksana hati manusia. Baik. Ini kisah Nabi Nuh. Lalu stasiun poinnya pada ayat 63 dan 64. Untuk meraih rahmat Allah, lihat bagaimana ini. Awajibtum anja'akum dzikrum mir rabbikum. Kenapa kalian sampai terkagum-kagum, terheran-heran, terbingung-bingung saat datang pada kalian dzikrun mir rabbikum, pelajaran dari Tuhan kalian. Kalau buat kita ini apa ini? Pelajaran bernama Al-Quran. Kok kalian bingung? Kok kalian heran ada datang ke hadapan kalian dzikrun mir rabbikum ala rajulin, yang dibawa oleh seorang nabi, seorang rasul. Apa tujuannya datang Quran ini, datang pelajaran dari Tuhan ini? Liyunzirakum, agar memberikan warning kepada kalian, agar berhati-hati dalam berucap, dalam bersikap, dalam bertindak. Walitattaqu, agar supaya kalian senantiasa bertakwa kepada Allah. Maka jika kalian menyikapi datangnya pelajaran dari Tuhan dengan menerima segala peringatannya, kemudian mengaplikasikan dengan bertakwa sesuai panduannya, la'allakum turhamun, supaya kalian selalu dirahmati oleh Allah. Tapi hati-hati nih, ayat 64 Allah beritahukan, fakadzabuhu, maka banyak dari pengikut Nabi Nuh yang mendustakan Nabi Nuh, mendustakan zikir yang dibawa oleh Nabi Nuh dari Tuhannya. Fa'anjainahu, nggak ada ruginya. Seorang nabi, seorang rasul ini hanya menyampaikan risalah Allah. Kalaupun masyarakat dan pengikutnya menerima, mengikuti panduannya, maka dirahmati oleh Allah. Tapi kalau mendustakannya, si nabi nggak rugi, si rasul nggak ada ruginya. Maka Allah selamatkan nabinya dan orang-orang yang bersama Nabi Nuh di sebuah perahu besar, bahtera besar, dan Allah tenggelamkan orang-orang yang mendustakan dzikrun mir rabbikum, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan sungguh mereka itu adalah satu kelompok masyarakat yang buta mata hatinya. Nah, jadi kiat yang ketiga untuk senantiasa hidup dirahmati oleh Allah, terimalah peringatan dzikrun mir rabbikum. Terimalah peringatan yang terdapat dalam Al-Quran dan ikutilah panduan-panduan dalam Al-Quran agar senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kita pindah lagi kemana? Al-Quran suratul A'raf ayat 204. Masih di A'raf, cuma beda ayatnya, ayat 124, halaman mushafnya 177. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita baca pada ayat 204-nya, yaitu kiat yang berikutnya agar senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, dan apabila dibacakan Al-Quran, ya, dibacakan Al-Quran, baik baca sendiri atau dibacakan orang lain atau dengan mendengarkan suara audio, ya. Bagaimana sepatutnya kita ini untuk senantiasa hidup dirahmati Allah? Kata Allah, ini Allah perintahkan, fastami'ulah, dengarkan dengan seksama.
dengarkan dengan fokus, itu namanya fastami'u. Kalau sami'a yasma'u, mendengarkan walaupun nggak fokus. Tapi kalau fastami'u, dengarkan dengan fokus. Wa ansitu, dan jangan bicara. Kalau dibaca Al-Quran, saat dibaca Al-Quran, dua perkara Allah perintahkan. Apa yang pertama? Dengarkan dengan fokus, jangan lalai, jangan sibuk dengan yang lain, jangan dibaca Al-Quran, main HP. Ya, itu namanya cuma dengar doang, tapi nggak fokus. Karena perintah Allah, saat dibaca Al-Quran itu, dengarkan dengan fokus. Wa ansitu, dan diam. Jangan bicara. La'allakum turhamun, supaya kalian senantiasa dirahmati, dicurahkan rahmat oleh Allah. Nah, indah kan Pak Islam? Indah Al-Quran ya? Indah tidak Al-Quran? Subhanallah. Tuh. Nggak repot kan menjemput rahmat Allah? Kalau ingin dapat rahmat Allah secara kontinu, tuh kiat-kiatnya. Baik, berikutnya kita pindah dari Al-A'raf ayat 204, kita pindah pada Al-Quran Suratun Nur nomor ayat 56. Ini kiat yang kelima. Ya, agar senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah beritahukan ini dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 56, halaman mushafnya 358. 358. Apa itu perintah Allah Subhanahu wa taala? Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Wa ati'ullah wa aqimus salata, dan tegakkanlah bangunan salat. Tegakkan bangunan salat, bukan hanya ngerjakan gerakan salat, tapi perintahnya apa? Aqimus salah, tegakkan bangunan salat. Yang namanya bangunan salat berarti ada banyak unsur atau elemen sehingga terbangunnya sebuah bangunan. Laksana kita bangun rumah, apa bahannya tuh? Materialnya ada pasir, ada batu, ada semen, ada air, tuh ya, ada kayu, ada paku, ada kawat. Itu namanya bahan-bahan, unsur-unsur, elemen untuk mendirikan sebuah bangunan. Begitupun sholat. Begitupun sholat. Kalau kita belajar fikih, syarat sah sholat itu bersuci, kan gitu ya? Mensucikan anggota sholat yang digunakan untuk sholat, diantaranya wajah, tangan, kepala, dan kaki, alias berwudu. Sudahkah kita sadar? Ini perintah untuk berwudu sebelum sholat terdapat pada Al-Quran Suratul Ma'idah ayat 6. Namun Bapak Ibu sekalian, muslimin dan muslimah, rupanya perintah untuk menegakkan bangunan sholat bukan hanya dimulai dengan berwudu, namun ada persiapan batin. Kalau wudu namanya apa nih? Persiapan bersuci zahir. Tapi ada persiapan batin, karena sholat adalah silat. Sholat adalah hubungan ruhani, komunikasi jiwa antara makhluk dengan sang pencipta. Maka ketika sholat merupakan mi'rajul mu'min, kata Nabi. Ya, sholat itu mi'rajul mu'min. Mi'raj ruhnya orang yang beriman itu sholat. Ya, ketika kita Allahu Akbar, berarti ruh kita sedang bermi'raj ke hadapan Allah. Nah,
persiapan untuk mencucikan batin sebelum kita berwudu, panduannya terdapat pada 5 ayat dari Quran Suratul Maidah ayat pertama hingga 5. Coba Bapak, Ibu baca itu Quran Surah Al-Maidah ayat pertama hingga 5. Itu semua isinya mempersiapkan persiapan batin kita sebelum sampai pada ayat ke-6 dari Al-Maidah, mempersiapkan anggota zahir kita melalui berwudu. Kira-kira penasaran nggak Pak? Kita buka aja kalau kita. Ya, kita buka ya. Nah, supaya lengkap ya penjemput rahmat ini, kiat ini. Kita buka Quran Surah Al-Maidah. Kita ringkas aja ininya, intisarinya ya. Ayat 1 hingga 5. Apa isinya itu, Pak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Aufu bil uqud." Halaman berapa sih? Halaman 107 ya. 107. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghaira muhillis saidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Apa isinya ini yang pertama ini? Isinya selesaikan dulu urusan ya yang terkait dengan perjanjian, kontrak ya. Kemudian hal-hal yang terkait dengan hubungan muamalah kita sesama orang, sesama manusia atau khususnya kepada sama orang beriman. Kira-kira kita kalau sholat banyak urusan beban yang belum kita selesaikan, bisa nggak kita menegakkan sholat? Susah ya. Pertama nih Allah bilang, ya aufu bil uqud. Kalau ikatan belum selesai, perjanjian masih nyangkut, ya berat kita untuk bisa menikmati yang namanya sholat itu. Kenapa? Bermacam-macam urusan masih ada. Yang kedua sekarang, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral harama wala hadiya wala qalaida wala aminal baital harama yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Yang kedua, jagalah yang namanya syiar dan kehormatan Allah. Jangan kalian langgar. Jangan kalian tidak patuhi segala hal yang terkait dengan syiar dan kehormatan Allah. Dan kehormatan Allah itu banyak. Yang paling agung dari kehormatan Allah, paling dahsyat, paling besar adalah larangan-larangannya. Jangan dilanggar. Begitupun kehormatan Allah, perintah-perintahnya ikuti. Nah, kalau diikuti ini, maka itu mempersiapkan persiapan batin untuk mi'raj ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kaitannya? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Jangan menyimpan dendam dengan apa? Melakukan pelanggaran atau menyikapi permusuhan terhadap orang yang pernah mengganggu dan menyakiti kalian dengan mengusir kalian dari Masjidil Haram. Ya, artinya apa nih? Artinya di antara persiapan batin sebelum sholat adalah bersihkan jiwa dari emosi, egois, marah, murka, dendam, sekalipun
pada orang yang jelas-jelas menyakiti dan mengusir kita. Loh ya, ini apa tulisan ini? Persiapan batin. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Di antara persiapan sebelum sholat itu senantiasa di hati punya empati, punya rasa ingin selalu tolong menolong, bantu membantu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan tidak punya di hati sedikit pun niatan, keinginan, apalagi konspirasi untuk saling berbuat dosa dan permusuhan. Itu persiapan sebelum salat. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang ketiga, persiapannya sebelum salat apa itu? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةِ وَالْمَوْقُوذَةِ وَالْمُتَرَدِّيَةِ وَالنَّطِيحَةِ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ Dzalikum fisq. Persiapan batin sebelum sholat adalah menjaga diri dari melakukan kefasikan. Berupa apa? Menjaga urusan konsumsi, menjaga urusan asupan. Kalau ingin sholat kita bagus, sempurna, menegakkannya, maka jaga yang namanya asupan haram, jangan sampai masuk ke tubuh kita. Tuh, kalau tubuh kita darahnya mengalir berputar, energinya dari bahan bakar berupa asupan-asupan haram, jangan harap kita mampu menegakkan salat. Yang ada cuma melakukan gerakan salat. Tuh, habis sholat pulang dari masjid, ya baru saja assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tangannya sudah berbuat dosa melalui jari jemari lewat gadgetnya, mulutnya berbuat dosa. Nggak heran pulang dari masjid nuker sendal, nggak heran pulang dari masjid mencuri, nggak heran pulang dari masjid rapat, ya sidang, meeting, untuk apa? Menyetujui hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tuh. Kenapa? Karena sholatnya cuma gerakan. Apa penyebabnya? Sholat gerakan nggak bisa iqamatus shalah. Padahal iqamatus shalah adalah cara untuk kita senantiasa dirahmati oleh Allah. Karena tidak menjaga asupan, sehingga masuk barang haram dalam tubuh kita. Wal iyadzu billahi min dzalik. Begitupun hingga ayat ke-4 dan 5, ini 3 ayat ini Pak, 3, 4, 5 ini adalah ayat yang berisi tentang masalah menjaga hal-hal yang dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi. Ya, untuk dikonsumsi. Karena ini semua persiapan sebelum ayat ke-6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ini ayat ke-6 dari Al-Maidah merupakan syarat zahir untuk melakukan ibadah salat. Untuk bisa iqamatus shalah, persiapan batin ada 5 ayat dari ayat pertama hingga ayat ke-5 dari Quran suratul Maidah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada Quran surah An-Nur. Ayat 56 telah Allah perintahkan aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun. Tegakkan salat wahai hamba-hambaku. Wa atuz zakah, tunaikan zakatmu.
Wa atiullaha dan taatlah, wa atiur rasul dan taatlah kepada Rasul, la'allakum turhamun, supaya senantiasa kalian terus dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, ini masalah zakat tolong jadi hal yang sangat penting juga. Karena kalau zakat nggak dibayar, zakat nggak ditunaikan dari harta yang Allah wajibkan kita keluarkan dari harta kita, sebagian harta kita, maaf, berarti kita makan harta orang fakir miskin. Makan hartanya 8 golongan penerima zakat. Berarti anak istri kita makan barang-barang haram karena ada hak orang lain yang belum kita bayarkan. Tuh, Pak, ada true story kemarin. Ada seorang minta saran, ya, minta saran Ustaz untuk apa? Tentang harta warisnya. Jadi begini, Pak, ada keluarga kakak beradik, satu saudaranya ini secara zahir tampilannya hidupnya susah. Yang lain keluarga abang adiknya punya mobil, punya motor, rumah bagus, dia enggak. Tampaknya susah, Pak. Tampaknya tertinggal. Kemana-mana naik angkot. Padahal yang lain saudaranya punya harta. Nah, namun saudaranya ini melihat dia tampilannya susah, merana, menderita, anak-anaknya semua dibantu biaya pendidikannya. Sampai ada dari mereka salah seorang anaknya ini menjadi seorang dokter. Kita paham kan? Sekolah dokter paling minimal berapa persiapannya? 1 miliar. Dah, ketika anaknya sudah berhasil sekolah, subhanallah, si ayah anak-anak ini nih, yang dari berapa bersaudara ini kelihatan orang susah, meninggal dunia. Meninggal dunia. Tahu-tahu anak-anaknya mendapati simpenan ayahnya ini yang tampilannya susah ini. Ya. Aset dan tabungannya, Pak, ada berjumlah 50 miliar. Coba ini. Rugi gak kira-kira begini orang nih? Simpenan sampai 50 miliar, mobil aja nggak punya, Pak. Tampilannya susah. Ya Allah, ini mungkin gambaran orang yang tercantum dalam Al-Quran yang disebut dengan Al-Humazah. Apa ini? Ada surat Quran surat apa? Al-Humazah. Wailun likulli humazatin lumazah. Siapa itu Al-Humazah? Alladzi jama'a malan wa adadah. Orang yang senangnya ngumpulin harta dan hitung-hitung. Dipakai kagak? Dinikmatin enggak? Kita boleh nggak nikmatin dunia? Boleh nggak nikmatin dunia? Boleh. Punya harta boleh beli mobil? Boleh. Punya duit buat cukup beli Alphard? Boleh nggak beli Alphard? Boleh. Nikmatin. Silakan kalau punya kelebihan. Dan lupa hak orang lain keluarkan juga. Kan begitu. Ini ada orang, Pak, cuma demen hitung-hitung doang. Itu kalau rekening bank kurang duitnya 1 juta aja pada uang miliaran, gelisah. Ada orang gitu, Pak. Ini orang unik seperti ini. Subhanallah, akhirnya ini keluarganya rembukan, anak-anaknya malu. Karena anaknya orang alhamdulillah, orang yang pendidikan, orang beriman, malu kepada paman-pamannya. Kok hartanya sekian banyak ayah ini? Padahal katanya susah, kita kuliah aja yang kuliahin paman-pamannya. La ilaha illallah. Akhirnya musyawarah sama Ustaz, bagaimana ini? Ya udah, jawabannya apa? Keluarkan dulu sebelum bagi warisnya, keluarkan dulu zakat yang belum dibayar oleh ayahnya. Karena hutang ini, betul nggak? Hutang ini, hutang pada Allah dan hutang kepada 8 golongan penerima zakat, infak dan sedekah tersebut. Potong dulu. Kemudian panggil paman-pamannya, musyawarah bagaimana? Ini mau diganti apa enggak uang yang apa namanya dipakai buat biaya sekolah? Tuh, baru selesai. Nah, ini banyak orang nggak sadar, Pak. Jujur deh, kadang-kadang apalagi orang kita nih, pas udah tahu meninggal dunia, ya ributin waris, padahal belum dicek kira-kira tabungan ayah yang meninggal, ya depositonya udah dibayarkan belum zakatnya, kan begitu? Kan zakat simpanan ada, betul nggak? Zakat simpanan ada. Yang punya simpanan harta seukuran emas 85 gram,
dan sudah harta ini tidak berproduksi, menjadi tabungan investasi selama setahun, maka berapa zakatnya? 2,5%. Berarti punya uang di deposito 100 juta. Tiap tahun berapa zakatnya? 2,5%. Berlaku kelipatan. Tabungannya 1 miliar. Simpen aja tabungan. Ya, Islam nggak senang Pak. Orang nyimpen harta tidak produksi. Karena Islam kepengen jadi umatnya produktif. Kalau kita kan banyakkan umat Islam konsumtif. Ya, nggak mau bergerak, itu disimpan aja. Silakan sih, akhirnya boleh-boleh aja. Yang penting jangan lupa, kalau nilainya di atas 85 gram emas, setiap tahun zakatnya 2,5%. Tapi kalau harta yang diputer, ya, dibuat usaha, yang kena bukan modalnya, tapi untungnya. Punya tanah 1 hektar, nggak ditanamin apa-apa, dibiarkan saja kosong. Jadi padang ilalang, ya. Tiap tahun itu tanah kena zakat 2,5% nilai tanahnya. Tuh, sebagaimana kena PBB, kena juga zakat 2,5%. Kalau tanahnya tanamin pohonan, berbuah, buahnya dijual, tanahnya nggak kena zakat. Yang kena berapanya? Hasil buah dari atas tanah itu. Berapa? 5 hingga 10%. Bahkan kalau bisa 20% keluaran zakatnya. Itu pun neto. Ya, setelah dipotong biaya. Kalau sekarang di Cipete, di Kebayuran, tanahnya dibikin pohon apa? Pohon beton. Maksudnya pohon apa? Pohon kos-kosan, pohon kontrakan. Maka tanahnya nggak kena zakat. Hasil kos-kosannya dikeluarkan zakatnya 5-10% neto. Atau 20% bruto. Tuh. Berkah jadi hartanya. Orang lain juga menikmati itu pun sedikit. Kalau punya uang Pak 1 miliar, zakatnya 20%, berapa jadinya 1 miliar itu 20%? 20 juta. 20 juta dibagi untuk 8 golongan. Bukan 8 orang, 8 golongan. Kita berapa nikmatinya? 1 miliar dipotong 20 juta berapa? 980 juta. Saudara-saudara kita 8 golongan orang 20 juta. Murah nggak tiket surga? Murah nggak? Murah sekali. Maka Allah bilang aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul. Taat kepada risalah yang dibawa oleh Rasul. Bahkan Nabi bersabda, tidak salah Nabi berucap, apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima jitu bihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sehingga hawa nafsunya, segala keinginan dirinya itu mau ikut kepada risalah yang aku bawa datang dari Allah Subhanahu wa taala. La'allakum turhamun, supaya kalian senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah. Dah, ini sudah 5 ayat nih, tinggal 3. Gimana kira-kira? Mau dihabisin? Habisin ya, dengan singkat aja nih. Kita sampaikan renungannya. Baik, pindah kemana? Al-Quran Suratul Naml. Surah An-Naml ayat 46. Halaman mushafnya 382. Ya, singkat aja, udah jam 6 kurang 10. Waktu sudah habis. Apa itu? Kiat yang ke berapa nih? Ke-6. Kiat yang ke-6 adalah berbanyak istighfar. Nah, itu intinya. Ya, kiat dari Al-Quran supaya senantiasa hidup dirahmati Allah, berbanyak istighfar. Basahi lidah kita. Nabi saja memberitahukan, aku seorang nabi nih yang Allah sudah ampuni dosa lalu dan akan datang. Beliau katakan, aku nggak kurang dalam sehari itu mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah dan mengucapkan janji tobat. Jadi beristighfar dan bertobat sehari 100 kali. Itu Nabi dan Rasul. Fil yaum 100 kali. Lah masa kita umat Nabi Muhammad istighfarnya sehari 100 kali?
Sedangkan kita ini khata'un, banyak bikin dosa. Maka jangan kuranglah dari 100 kali sehari. Syukur paling tidak 300 lah minimal. Baca istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kenapa? Dalam ayat ini disebutkan kisah Nabi Saleh yang berkata kepada kaumnya, qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Hai kaumku, kenapa sih kalian ini lebih senang terburu-buru berbuat keburukan, melakukan kemaksiatan, bukan dahulukan berbuat kebaikan? Laula tastaghfirunallah, sekiranya kalian tidak mau beristighfar kepada Allah, bukannya beristighfar malah bikin dosa. La'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati Allah terus menerus. Jadi ayat ini bagaimana kiatnya? Isinya tentang kalau ingin selalu dirahmati, berbanyak istighfar kepada Allah. Baik, kita pindah lagi ke kiat yang ketujuh, ayat ke-45 dari surah Yasin. Halaman Qurannya 444. 444 triple 4. Kita baca ayatnya 44, ayatnya 45 dan 46. Allah berfirman, "Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa ma tatihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin." Kalau dibilangin kepada mereka, ittaqu ma baina aidikum wa ma khalfakum, jaga diri kalian agar terhindar dari azab di dunia dan azab di mana? Di akhirat. Jadi la'allakum turhamun, supaya kalian senantiasa dirahmati. Jangan menjadi seperti kaum wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Tidak datang satu ayat, baik ayat Qur'aniyah ataupun ayat kauniyah, ayat yang berupa fenomena alam semesta. Enggak datang tanda murka Allah melalui gunung meletus. Malah berpaling dari ayat Allah. Nah, jadi apa ini pesan ayat ini? Kiat yang ketujuh. Kiat yang ketujuh, bertakwa, menjaga diri dari siksa dunia, siksa akhirat, dengan tidak berpaling dari satu ayat-ayat Allah yang Allah telah turunkan pada kita. Baik ayat Al-Quran maupun ayat-ayat alam semesta raya yang Allah ciptakan, jadikan untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, siapa yang mampu menahan erupsi? Ada yang mampu? Hah? BMKG bisa nahan erupsi? Nggak bisa. Allah yang punya kuasa. Maka dari itu setiap ada ayat-ayat alam semesta raya dan ayat-ayat yang tercantum dalam Al-Quran, ya, maka jaga diri kita dengan mengindahkan panduan-panduannya. Begitu maksudnya, supaya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terakhir di kiat yang ke-8 terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-10, ya, nomor mushafnya, halaman mushafnya 517, 517.
Baik. Nah, apa bunyi ayat ini? Kiat yang ke-8, kiat smart yang ke-8 agar hidup senantiasa dirahmati Allah. Allah beritahukan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh yang namanya mukmin sejati itu bersaudara, satu kandung satu dengan yang lain. Jamaah sekalian, walaupun beda ayah ibunya secara biologis, ya, beda sukunya secara biologis, beda warna kulit dan bangsa, orang mukmin satu dengan lain. Saya dengan Anda, ibu dengan para ibu mukminah, ya, itu laksana saudara seayah seibu. Yang menyatukan keimanan kepada Allah. Maka kata Allah, fa aslihu baina akhwaikum. Maka perbaiki hubungan di antara kalian satu dengan yang lain. Tuh. Ya. Jadi kita ini Pak harus saling memperbaiki satu dengan yang lain, bukan makin merusak, makin menjauh, tapi melakukan perbaikan satu dengan yang lain. Kenapa? Saya dengan Anda bersaudara, laksana ayah dan ibu. Lalu bagaimana aplikasinya? Aplikasinya terdapat dalam ayat ke-11, supaya kita mendapatkan rahmat dengan mengikuti panduan satu orang mukmin dengan yang lain bersaudara, laksana seayah dan seibu. Ingat, ini panduannya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Satu sama lain gak boleh saling olok mengolok, gak boleh saling bully satu sama lain. Lah wong kita bersaudara kok, seayah seibu, ikhwah. Ikhwah itu apa namanya? Seayah seibu. Berikutnya, asa an yakunu khairan minhum. Boleh jadi mereka yang dibully, yang diolok-olok, sekalipun melakukan perbuatan yang tidak baik, kita nggak boleh ngelolok dia. Doakan saja. Terbukti melakukan perbuatan buruk dan dia orang beriman, ya Rob, saudaraku seayah seibu sedang melakukan kesalahan, ya Rob. Mungkin boleh jadi dia lupa, terbawa hawa nafsu, ya, mohon rahmati dan ampuni dia. Itu namanya ikhwah. Fa aslihu baina akhwaikum. Saudara kita bikin kesalahan, yang bagus kita nih kalau punya adik bikin kesalahan, kita tutupi apa kita publik? Bagaimana? Perasaan kita, saudara nih. Tutupin. Ya, perbaikin, doakan, nasihatin kalau memang kita bisa. Kalau nggak mampu, udah doain aja. Jangan makin diolok-olok, makin dibuli-buli. Ya. Kemudian wala nisaun min nisain asa an yakunna khairan minhunna. Boleh jadi yang diolok-olok sekalipun lagi terjebak dalam perbuatan buruk, dia sedang diuji, jika lulus akan jadi lebih baik dari kita. Begitupun perempuan satu mukminah dengan perempuan yang lain. Jangan saling olok, jangan saling bully. Berikutnya, wala talmizu anfusakum. Ya, dan jangan saling mencela satu sama yang lain. Bully aja nggak boleh, persekusi nggak boleh, apalagi mencela dengan sebutan-sebutan yang nggak bagus antara orang beriman. Dan wala tanabazu bil alqab, dan jangan saling satu sama lain memberikan gelaran, kalau bahasa Betawi, poyokan yang nggak bagus. Temennya, fisiknya, apa saudara berimannya, fisiknya pendek, dipanggil apa? Kate, begitu. Jangan panggil namanya, sekalipun fisiknya memang pendek. Panggil kate, gebot, gitu ya. Kakinya cacat, dipanggil pincang. Jangan, panggil namanya dengan nama yang bagus. Jangan saling apa? Tanabazu bil alqab. Bi'sal fusuqul ismu ba'dal iman. Jadi nama itu, panggilan itu punya pengaruh dalam keimanan.
Seburuk-buruk perilaku memberikan sebutan nama yang tidak baik terhadap orang beriman. Tuh, wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Siapa orang yang enggak mau bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Demikian 8 ayat suci Al-Qur'an sudah kita baca dan renungkan sebagai kiat agar hidup kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup, rangkuman 8 ayat ini bil khusus terkonsentrasi pada ayat ke-10 dari Al-Hujurat, terangkum dalam ayat lain terdapat di mana? Quran surah At-Taubah ayat 71. Quran surah At-Taubah ayat 71. Ini muara dari ayat ke-10 Al-Hujurat atau secara umum 8 kiat smart tadi. Apa itu bunyi ayat ini? Kita buka Al-Quran surah At-Taubah ayat 71, ada di halaman 199. Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Indah gak tuh? Di antara sesama umat beriman laki-laki, wal mu'minat juga sesama wanita yang beriman, ba'duhum sebagian dari mereka satu dengan yang lain adalah awliya'u ba'din, harus menjadi wali bagi yang lain. Wali itu apa? Penolong. Wali itu apa? Teman setia. Wali itu apa? Yang siap nanggung. Wali itu apa? Yang siap memimpin, memandu sesama orang beriman. Subhanallah. Jadi apa artinya, Pak? Ini bisa terlaksana kalau ingin hidup senantiasa dirahmati. Ayo berjamaah dalam urusan kebaikan. Jangan sendiri-sendiri, bantu yang lain dalam urusan menebar kebaikan. Ini gambarannya. Ya'muruna bil ma'ruf. Satu dengan yang lain saling mengajak, memerintahkan berbuat ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar. Satu dengan yang lain, mukmin laki, mukmin perempuan, satu dengan yang lain, ayo saling mencegah perbuatan mungkar. Ya, bukan mengobati, bukan hanya mengobati, tapi mencegah kemungkaran. Jangan sampai berlaku di hadapan orang beriman satu dengan yang lain. Kemudian wa yuqimunas shalah, salatlah berjamaah. Wa yu'tunaz zakah, rame-rame tunaikan zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulah, dan ayo bersama-sama taat kepada Allah dan Rasul. Karena orang yang seperti ini, mukmin satu dengan yang lain saling bekerja sama, berjamaah seperti ini, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka orang-orang yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Innallaha azizun hakim. Sungguh Allah maha menang dan maha bijaksana. Jadi kalau pengen kita berkuat iman kita, pengen menang kehidupan kita, bisa menguasai keindahan alam semesta raya, ayo lakukan ini semua berjamaah. Semoga bermanfaat. Sadaqallahul azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma habib ilainal iman. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma habib ilainal Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna wa walidina auladina wa azwajina dzurriyyatina masyayikhina wa muridina wa talamidina wa man ahlahu haqqun alaina wa man awsana wastawsana bid-du'a wal hadirin wal muslimin ij'alna wa iyyahum ya rab bi jahil Qur'an ij'alna wa iyyahum min ahlil Qur'an zahiran wa batina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan baca suratul asli. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asli innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wa hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Karim ya Allah, jazakumullah.